Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika kelas 7. Bisa karena biasa mengerjakan soal, bukan memikirkan soal. Baik, mujahid-mujahidah yang Bapak banggakan, kemarin kita sudah sepintas ya tentang komitmen belajar dan tentang bilangan. Oke, bilangan. Kemarin bilangan bulat ya. Sekarang kita menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Cobalah amati garis bilangan berikut. Ini ada garis bilangan, ada angka 0, di sebelah kanan angka 0 ada bilangan bulat positif, di sebelah kiri angka 0 ada bilangan negatif. Jika ke arah kiri, maka bilangan tersebut bernilai semakin kecil. Jika ke arah kanan, maka bilangan tersebut bernilai semakin besar. Itu ya, itu konsepnya. Oke, lihat kotak berikut ya. Ada kotak kalimat, kotak dibaca dan ditulis. Oke, untuk kalimatnya ya, 5 terletak di sebelah kanan 4. Berarti angka 5 ada di sebelah kanannya 4 tuh. Dibacanya 5 lebih dari 4, berarti 5 lebih dari 4. Ditulis 5 lebih dari 4 ya, mudah ya. Contoh kedua, 0 terletak di sebelah kanan negatif 1. 0 terletak di sebelah kanan negatif 1, maka 0 lebih dari negatif 1. Ditulis 0 lebih dari negatif 1. Oke, contoh berikutnya, kalimatnya ya. 1 terletak di sebelah kanan negatif 3. 1 terletak di sebelah kanan negatif 3 ya. Kemudian dibacanya 1 lebih dari negatif 3. Tulis 1 lebih dari negatif 3. Lanjut, negatif 2 terletak di sebelah kanan negatif 4. Negatif 2 ada di sebelah kanan negatif 4, berarti dibacanya negatif 2 lebih dari negatif 4, atau ditulisnya negatif 2 lebih dari negatif 4. Kemudian negatif 4 terletak di sebelah kiri negatif 2. Negatif 4 kurang dari negatif 2. Negatif 4 kurang dari negatif 2. Itu ya, tulisnya negatif 4 dan 2. Maka semakin ke kiri semakin kecil. Negatif 4 dengan negatif 2 lebih besar. Negatif 4 itu lebih kecil. Kurang dari. Lanjut, negatif 3 terletak di sebelah kiri 1. Dibacanya negatif 3 kurang dari 1. Atau ditulisnya negatif 3 kurang 1. Gitu ya. Oke. Next. Operasi hitung bilangan bulat. Nah, sekarang kita menuju ke operasi hitungnya. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Contoh pertama, 3 ditambah 2 sama dengan, mudah sekali ya, dengan 5. Jika di garis bilangan seperti ini ya, awalnya itu angka 3, berarti garisnya 0 ke 3. Kemudian plus, tambah lagi 2, dari 3 ke 5, berarti jawabannya adalah 5. Contoh kedua, 4 ditambah negatif 2. Dalam garis bilangannya seperti ini nih, garis bilangannya ya. Dari 0 ke 4, kemudian ditambah negatif 2 karena negatif ya. Karena negatif ya arahnya berlawanan, bukan ke arah kanan, tapi ke arah kiri. Yaitu 2 langkah, negatif 2, berarti negatif 4 berarti 4 dikurang 2, maka hasilnya adalah plus 2. Lanjut. Oke,
sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan sifat keempat, unsur identitas atau netral. Ya, empat nih. Sifat penjumlahan bilangan bulat yang pertama yaitu sifat tertutup. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 1 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 2. Oke. Penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Maka berapapun penjumlahannya, maka hasilnya pasti bilangan bulat juga. Itu terdapatlah sifat tertutup. Kemudian sifat yang kedua yaitu komutatif, yaitu pertukaran. Contohnya 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Sama ya, walaupun dibolak-balik sama ya. Berarti 2 ditambah min 3 sama dengan min 3 ditambah 2. Penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dibolak-balik, nah dapat sifat umum. Lanjut. Sifat ketiga, sifat asosiatif, pengelompokan, berarti dikelompokkan ya. Contohnya negatif 2 ditambah 3 ditambah 1. Berarti negatif 2 ditambah 3 kurung nih. Kurung kelompokkan ya. Dan negatif 2 ditambah 3 1, 1 tambah 1 dengan 2. Min 2 ditambah 3 plus 1, dikelompokkannya beda. Ini kelompokkannya 3 ditambah 1 ya. 3 tambah 1 4, min 2 ditambah 4 hasilnya plus 2. Maka sama-sama ya, di atas hasilnya plus 2, di bawah pun hasilnya plus 2. Maka terdapatlah sifat asosiatif yaitu A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Oke, next ya. Paham sampai sini ya, dikelompokkan ya. Walaupun kelompoknya ditukar-tukar, pasti hasilnya akan sama. Yang terakhir yaitu unsur identitas atau netral. Biasanya unsur identitas itu angka 0. Angka berapapun dijumlahkan 0, maka hasilnya angka itu sendiri. Misalkan min 2 ditambah 0 sama dengan min 2. Min 1 ditambah 0 sama dengan min 1. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Maka hasilnya angka dia sendiri. Jika dijumlahkan. Lanjut ya. Operasi pengurangan bilangan bulat. Secara umum dapat ditulis A min B sama dengan A plus min B. Contohnya nih, 8 dikurang 2 sama dengan 8 ditambah negatif 2 sama dengan 6. Nomor 2, 6 dikurang negatif 4 sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nomor 3, negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 4 dikurang 3 sama dengan hasilnya negatif 7. Negatif 4 dikurang 3 dan negatif dikurang lagi, maka negatifnya bertambah, maka hasilnya 7. Lalu nomor 2 jadi kurang, kemudian ada negatif, jadi ini jadi positif. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Oke, coba ya contoh yang pertama ya, 7 ditambah negatif 3 hasilnya berapa? Ya, lalu negatif 8 ditambah negatif 5, maka hasilnya saya untuk pengurangan ya, gampang lah. Kita lanjutkan. Operasi perkalian secara umum dapat ditulis A kali B, berarti B ditambah B ditambah B ditambah B sebanyak A kali. Contohnya 3 dikali 5, berarti 5 nya ada 3 kali. Boleh 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Lanjut, contoh kedua yaitu 4 kali negatif 6, berarti negatif 6 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6 sebanyak 4 kali, maka hasilnya
negatif 32. 3 dikali negatif 7, berarti penjumlahannya negatif 7 ditambah negatif 7 ditambah negatif 7, maka hasilnya negatif 20. Selesai ya untuk operasi perkalian ini ya, insyaallah. Oke, masih operasi perkalian ya. Contoh, tentukan nilai dari AB ditambah C jika A-nya sama dengan negatif 3, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan negatif 4. Jadi dari rumus AB plus C ini kita masukin sebuah nilai bilangan bulat. Penyelesaiannya kita tulis dulu rumusnya. AB plus C, A-nya kita ganti, terdapat A-nya yaitu negatif 3 dalam kurung negatif 3, B-nya 2 dalam kurung positif 2, kemudian ditambah C-nya berapa nih? C-nya negatif 4 dalam kurung negatif 4. Kita operasikan dulu perkaliannya. Negatif 3 dikali 2 hasilnya negatif 6, maka negatif 6 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 10. Jadi nilai AB ditambah C sama dengan negatif 10. Saya next. Baik, lanjut ya. Operasi pembagian. Sekarang operasi pembagian. Secara umum dapat ditulis A bagi B sama dengan C, atau C dikali B sama dengan A. Maksudnya apa sih ini? Ini maksudnya B-nya itu pindah ruas. Pindah ruas pembagian, pindah ruas menjadi perkalian. Maka C kali B sama dengan A. Atau juga ditulis boleh A-nya di depan. A sama dengan B kali C. Gitu ya. Contoh nih, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sebabnya yaitu 4. Nah, 2-nya tuh pindah ruas kan. Menjadi temenin 4 gitu. Pindah ruas menjadi sejajar dengan 4. Maka 4 dikali 2 sama dengan 8. Atau dibalik juga boleh. 2 dikali 4 sama dengan 8. Terus contoh berikutnya, 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4. 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4. Sebab negatif 4 dikali negatif 2 sama dengan 8. Nah, negatif 2 ini jadi pindahkan sama ke negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti positif 8. 4 dikali 2 8. Atau negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan 8. Selanjutnya negatif 12 dibagi negatif 3 sama dengan 4. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Atau sebab 4 dikali negatif 3 hasilnya negatif 12. Boleh ditukar, negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 12. Oke, sampai sini paham ya cara bentuk umumnya ya. B-nya itu boleh pindah ruas menjadi perkalian, dari pembagian berubah menjadi perkalian. Oke, silakan untuk latihannya dikerjakan di buku tugas. Oke, sudah ada buku tugasnya, kerjakan di buku tugas. Dikasih paraf orang tua, kemudian dikasih nama dan tanggal, lalu setelah itu difotokan, kemudian dikirim di classroom. Oke, Bapak tunggu hasilnya. Cukup sekian sampai sini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.